Sobat Pusaka, ketemu lagi di Library Podcast. Hari ini kita punya teman-teman spesial dari Fakultas Hukum. Nah, mereka bakal menceritakan kegiatan-kegiatan mereka selama di Bali dan sebelum persiapannya juga di Bali. Nah, lebih baik kita kenalan dulu sama mereka ya satu-satu. Nah, dari sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu ya. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Dinar, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang kemarin berkesempatan buat ikut ke Bali. Ngapain sih kita ke Bali? Ke Bali itu kita dalam rangka lomba National Moot Court Competition yang diadain oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dan di sini aku berperan sebagai panitera pada waktu itu. Oke, sebelahnya. Baiklah, di sini aku mau memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iqbal. Di sini aku juga sama seperti Dinar teman saya, di mana saya juga merupakan salah satu anggota yang berkesempatan untuk pergi ke Bali dan di sini saya juga berperan sebagai saksi ahli pada waktu itu. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Haliza, salah satu delegasi NMCC yang diadakan di Bali waktu itu, dan di sini aku berperan sebagai hakim ketua. Halo semua, perkenalkan aku Jihan dari Fakultas Hukum, juga salah satu anggota yang berkesempatan untuk mengikuti perlombaan di Bali yang bernama NMCC Cokordara Cardana 8. Yeay, berikan aplaus buat mereka ya. Nah, ceritain dulu nih bagaimana persiapannya kalian mengikuti kompetisi itu. Dari awal pertama sampai kemudian bawa berkas dan kemudian siapa yang ditunjuk jadi kayak dari panitera, saksi, apakah sudah memenuhi kualifikasi terlebih dahulu? Boleh siapa nih yang cerita? Mungkin dari Dinar dulu. Oke, mungkin sedikit kilas balik. Aku mewakili teman-temanku buat cerita ke kalian semua. Jadi kita itu dalam suatu organisasi bernama Komunitas Peradilan Semu, yaitu suatu BSO, Badan Semi Otonom di bawah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang pada waktu itu kebetulan lagi open recruitment untuk menjadi delegasi National Moot Court Competition Cokordara Cardana yang dilaksanakan di Udayana gitu. Nah, KPS sendiri open recruitment untuk semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jadi kita semua adalah hasil seleksi dari KPS itu sendiri. Dimulai dari seleksi tes tulis, ada juga FGD, terus ada juga namanya kita ada tes wawancara. Wawancara itu adalah tes komitmen kita, tes wawasan kita terhadap perlombaan itu sendiri, karena kebetulan perlombaan kita adalah pidana narkotika begitu. Jadi kita dites bagaimana prosedur sidangnya seperti apa, materialnya seperti apa, formilnya seperti apa begitu. Jadi melalui tes tersebut akhirnya terbentuklah sekelompok delegasi ini yang beranggotakan pada waktu itu mulanya kita masih bersepuluh ya. Perjalanan kita itu sudah pertemuan pertama kita yang bersejarah adalah di Movio. Itu kita pertemuan pertama kita benar-benar di Movio di perpustakaan ini. Terus kita mulai tanda tangan perjanjian untuk kita berkomitmen selama perjalanannya NMCC TRD delegasi UNER ini. Terus langkah pertama kita pada waktu itu adalah riset. Kita bulan-bulan awal itu kita habiskan di Movio atau di Partana. Jadi kita benar-benar memanfaatkan fasilitas yang disediakan sama kampus kebetulan. Dan kita sangat bersyukur bisa ada di Universitas Airlangga yang memfasilitasi sekali mahasiswa-mahasiswinya buat berkembang. Jadi kita riset, kita melakukan reading terhadap kasposnya, terus kita ngelakuin pemberkasan dan lain-lain. Kita benar-benar manfaatin fasilitas dari kampus ya, ini terutama di Movio, karena kayak Movio udah jadi rumah kedua kita, rumah keduanya delegasi. Dan teman-teman perlu tahu delegasi kita punya nama yaitu Daily Ngefly, karena kita kan tentang narkotika, jadi kayak seolah-olah kita ngefly gitu. Movio ini jadi satu tempat ternyaman kita buat mulai dari riset, terus sampai tidur, sampai dan lain segala macam. Kita udah kayak rumah sendiri lah Movio ini. Mungkin yang lainnya bisa dilanjut sama Iqbal. Baiklah, kemudian itu suatu hal yang membekas
di aku waktu aku itu ikut delegasi ini tuh ketika kita pemberkasan. Nah itu satu hal yang sangat membekas. Gimana kamu membekas ya? Kita itu bikin berkas itu setingginya itu berapa meter ya kemarin ya? Mungkin 2 meteran. Iya hampir ya 1 meter lebih. Iya, Kita kalau tuh- ditumpuk jadi satu. Iya, kita itu bikin berkas itu lebih dari 1 meter lah. Sehingga kita itu waktu mau ngirim ke Bali, kan nantinya kan berkas itu nantinya mau dikirim ke Bali, kita itu bingung mau dikemanain dulu nih berkasnya. Kalau misalnya ditaruh di kos gak mungkin, karena kita gak mungkin ngerjain di kos karena sempit kan. Terus waktu kita ngasih di musola, naruh di musolanya musola FH juga gak mungkin karena ya musola FH kan banyak orang dan juga banyak orang ibadah, takutnya mereka ganggu. Gak mungkin dong kita kayak muding-muding di sana, kayak memperbaiki berkas setinggi itu di sana. Di sisi orang-orang itu sedang ibadah kan gak enak jadinya. Akhirnya gimana ya kalau misal di Movio ya, gimana ya. Nah itu kita awalnya cuma kepikiran doang, tapi lama-lama nggak apa-apa wes, Movio kan menjadi rumah kedua kan. Jadinya ya udah, akhirnya kita minta izin ke Pak Agung yang baik hati ini. Iya, akhirnya kita kemudian diizinkan. Oke lah, kita bersyukur itu punya tempat yang benar-benar biar bisa kita melakukan finalisasi berkas. Akhirnya kita bawa itu berkas pakai stroller, kan banyak banget bertumpuk-tumpuk, itu ada 4 tumpuk kalau nggak salah berkasnya. Kita pakai stroller dan kita pakai disediakan, untungnya Universitas Airlangga ini kayak welcome ya ke mahasiswanya, jadi kita diizinkan pakai lift barang untuk membawa berkas itu ke Movio. Ya akhirnya kita setelah sampai di Movio, berkasnya kita perbaiki, kita melakukan operasi berkas yang salah kita perbaiki, kita sobeki, kita print ulang, kita tempel sampai Movio itu kayak berantakan. Maaf banget kita buat Movio itu berantakan karena memang ya, tapi itu merupakan pengalaman yang paling seru ya, kayak paling mengesankan, di mana kita itu membawa berkas setebal itu, setinggi itu, seberat itu ke Movio dan kita melakukan pekerjaan di sana. Itu menurutku kayak wow, ini nggak akan terlupakan sih tempat ini. Next. Mungkin juga ingin summary dari teman-teman. Jadi perlombaan kami ini kurang lebih ada 3 stage. Yang pertama adalah pengembangan kasus posisi, yang kedua pemberkasan, dan juga ada latihan sidang. Dan selama stage itu, Movio selalu jadi tempat pertama di mana kita latihan. Kayak misal waktu pengembangan kasus posisi, dari awal sampai kita selesai pengembangan, kami benar-benar menggunakan Movio ini sebagai tempat untuk melakukan kegiatan itu. Dan kami benar-benar menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti misalnya komputer atau enggak smart TV-nya kita sambungkan ke device sehingga bisa bantuin kita untuk forum itu jadi lebih efektif. Selain itu juga menurut kami Movio ini tempat yang balance gitu, karena di sisi lain kami bisa berforum di sini, tapi ketika kita burn out dan kita udah bosan untuk berforum yang dimana itu serius dan lama sekali, kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya menghibur kita, kayak misal nonton film, mendengarkan musik atau YouTube gitu. Dan kalau misalnya kita butuh sesuatu tempat yang fokus, kita bisa ke section yang ada komputernya. Setelah itu di stage yang kedua kita ada pemberkasan. Ya kita banyak menyelesaikan berkas di Movio, kita forum berkas di Movio, kita menggunakan fasilitas papan tulisnya Movio juga waktu itu, dan sampai kita operasi berkas seperti yang tadi dijelaskan Iqbal sebelumnya, juga kami ada di sini gitu di section collaboration ini Pak. Nah itu cukup berkesan juga bagi saya pribadi, karena di sini kami sangat kebingungan waktu itu, kayak benar-benar bingung gimana caranya kita bisa finalisasi berkas yang seberat itu dan sebanyak itu dengan tempat yang sangat terbatas gitu ya. Akhirnya kita kepikiran untuk ke Movio, dan bersyukurnya Perpus Kampus B dan juga Movio itu sangat mendukung dan sangat kasih fasilitas kita gitu. Jadi kita boleh untuk menggunakan ini dengan maksimal, sampai malam pun juga kami bisa di sini gitu. Terus untuk sidang stage yang terakhir itu kan ada sidang. Awal mula kami latihan sidang itu juga di sini. Jadi kami siput atau sidang putus-putus itu di sini. Jadi benar-benar menggunakan fasilitas Movio untuk hal-hal yang pertama kali kita lakukan dalam lomba kita. Jadi tempat ini cukup berkesan bagi saya pribadi dan juga teman-teman. Mungkin tadi saya ingin menjawab terkait pertanyaan bagaimana sih pembagiannya gitu. Nah jadi kita tuh ada dibagi jadi pertama di 2. Yang pertama itu tim barang bukti sama tim Bapol berkas kepolisian. Nah
untuk tim barang bukti dan berkas kepolisian tuh paling besar dan paling sering dikerjakan di Movio sejujurnya. Karena emang tempat ini yang paling nyaman, jadi kita bisa bagi tim jadi 2 karena luasnya Movio ini juga. Jadi kita bisa lebih fokus gitu untuk mengerjakan di Movio. Terus selain pembagian tim jadi 2 itu, jadi masing-masing dari kita itu double job. Jadi ada pembagian berkas terkait pengerjaan berkas yang inti seperti penuntut umum, advokatnya, terus hakim gitu. Jadi kita bagi lagi timnya jadi 3. Itu juga kita bagi lagi karena Movio itu tempat yang cukup luas kembali lagi. Jadi kita bisa berkelompok jadi 3 seperti itu ataupun jadi 2 lagi. Jadi sebenarnya kita juga sangat mengeksploitasi Movio ini secara maksimal supaya kita bisa maksimal juga dalam pengerjaan berkasnya seperti itu. Nah makanya selain 3 itu yang sudah dipakai, makanya harus pakai ini sekarang. Ya, makanya kita main ya, akhirnya kita merambah ya sampai podcast juga. Ya, makanya. Nah kalau boleh tahu, sebelum memilih tempat Movio ini kepikiran tempat lain nggak sebelum pakai Movio? Dan terus kemudian saya yang paling salut sama kalian tuh setiap kali kerja itu selalu diawali dengan doa. Kenapa seperti itu? Iya. Sebenarnya kalau first meet kita itu karena kita kebingungan untuk cari tempat di mana tempat yang luas untuk kita bisa berkumpul. Waktu itu ada sekitar 18 orang. Jadi kami pertama kepikiran untuk di sebelah Movio karena cukup luas. Tapi pada saat itu kondisi tidak memungkinkan karena di sana cukup ramai. Akhirnya kami pindah ke Movio. Dan di hari pertama itu kami rasa Movio itu cocok untuk berforum di mana kita selalu forum orang itu lebih dari 10 orang. Jadi ya udah akhirnya kami ke Movio. Hampir setiap hari kami ke Movio, bahkan di hari Sabtu pun juga sesekali kami di sini. Kalau misalnya kami tidak di Movio, biasa kami coba di ASEK juga, tapi beberapa kali itu kami sempat tidak diperkenankan untuk menggunakan ASEK. Jadi ya kami kembali lagi ke Movio. Karena Iya. Karena memang gedung Fakultas Hukum kan sekarang lagi proses pembangunan karena memang sudah jadi tapi belum bisa digunakan untuk gedung baru AG Pringgodikdo itu. Jadi keterbatasan ruang di Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum sendiri punya jam malam di mana di dalam Fakultas Hukumnya itu ketika jam 9 atau jam-jam tertentu memang ditutup dan kita juga tidak punya ruang khusus untuk mengerjakan itu semua. Itu termasuk dari kendala dari delegasi NMCC. Jadi kita kebingungan nih mau gimana, apa kita sewa kos-kosan untuk kita ngerjakan itu semua, apa kita harus ngemper di mana atau apa gitu. Nah beruntungnya itu yang benar-benar saya rasain pribadi dari seluruh step ini kayak Bapak Ibu pustakawan yang menjaga perpustakaan ini luar biasa membantunya, bukan hanya Pak Agung mulai dari yang menjaga loket dan lain sebagaimana sama orang-orang yang kita pinjami troli kapan hari sangat-sangat solutif. Kita baru tahu bahwasanya perpustakaan memang punya lift barang yang kita bisa gunakan untuk naruh barang, kita bisa bawa ke lantai 3 karena Movio ini kan terletaknya di lantai 3 perpustakaan ya teman-teman. Jadi gimana kami ditawarin, kami difasilitasin tuh luar biasa berkesan bagi kami karena kami ini lumayan cukup jauh dari fasilitas yang ada di fakultas kami, jadi kami sangat-sangat bersyukur bisa difasilitasi di perpustakaan begitu. Dan ya luar biasa kami benar-benar bisa berforum di sini dengan enak karena forum dalam diskusi NMCC TRD Delegasi UNER ini luar biasa dinamikanya, mulai dari yang santai terus habis itu kita nanti naik mulai panas, mulai wah semua punya argumen masing-masing karena kan kita mahasiswa Fakultas Hukum yang dituntut untuk kritis mengomentari suatu hal begitu, semuanya punya argumen A, B, C. Akhirnya kita Movio ini tempat kita berantem, tempat kita nangis, tempat kita ngerjain. Kalau ada orang yang udah mocok, nah itu udah jangan diganggu, itu sudah mau menenangkan diri ya teman-teman ya, itu sudah mau keluar sebenarnya isi kepalanya sih. Terus untuk pertanyaan kenapa kita selalu mengawali dengan doa, karena untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman, mau bagaimanapun kita berusaha, mau bagaimanapun kita istilahnya bekerja, tetap kita akan kembali kepada Sang Pencipta, bahwasanya yang memberikan garis takdir, yang memberikan kita keberhasilan, kita kekuatan dan berhasil untuk melewati step kita melewati ini semua selama 7 bulan teman-teman. Kita
melaksanakan itu pada waktu kita libur semester ya. Jadi Sebelum- oh ya sebelum libur semester, dan kita nggak pulang ke kampung halaman kita masing-masing. Kita bersyukur lagi karena perpustakaan kampus B ini pada waktu mahasiswa libur itu tetap buka. Itu adalah amazed banget gitu loh teman-teman, kayak masih difasilitasi untuk istilahnya mahasiswa yang pulang, yang nggak pulang, yang tetap stay di kos tuh masih bisa gitu loh main ke perpus, masih bisa baca buku, masih bisa untuk nonton Netflix di Movio, terus masih bisa buat ngerjain tugas, ada wifi juga yang luar biasa gitu. Jadi kita punya kebiasaan untuk berdoa, mengawali dan mengakhiri dengan doa gitu Iya. sih. Ini keren. Nah, ini persepsi tentang Gen Z ya. Kalian ini Gen Z yang menurut saya luar biasa. Gen Z itu kan identik sama strawberry kan. Identik sama strawberry ya, unyu-unyu tapi lemah. Tapi termasuk kalian ini struggle orang-orangnya. Boleh dikasih spirit buat teman-teman Gen Z yang mungkin identik sama strawberry beneran. Oke. Menurutku, aku tahu kalian tuh pasti takut untuk memulai hal baru ataupun takut gagal gitu-gitu. Coba aja. Pertama coba aja dan hadapi apapun itu, karena di setiap langkah kalian tuh nggak ada yang sia-sia. Karena semua hal yang kalian lakukan itu adalah bagian pembelajaran yang mungkin kedepannya itu bermanfaat. Tapi kayak pertama tuh kalian nggak sadar kalau itu sebenarnya bermanfaat. Tapi di kemudian hari kalian bakalan sadar kalau itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Misalkan kami di Fakultas Hukum ini yang ikut lomba NMCC, mungkin kita berpikir sia-sia kita melakukan ini kalau misalkan kita kalah gitu. Tapi sebenarnya ini bakalan sangat membantu banget, khususnya buat kita anak Fakultas Hukum, karena kita ada praktik peradilan pidana dan perdata, dan itu bakalan melatih kita sebelum ibaratnya apa ya, sebelum kita terjun langsung nanti di dunia praktik seperti itu. Dan intinya ingat aja, semua hal yang kalian lakukan itu gak ada yang sia-sia. Pasti itu menjadi bagian pembelajaran untuk kedepannya gimana. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sendiri kan, waktu aku daftar NMCC itu kan, bisa nggak ya aku, ini latihannya 7 bulan loh, dan 7 bulan itu pun 24/7, jadi kita nggak ada libur sama sekali, kita Sabtu Minggu itu nggak ada libur, dan juga di dalam 7 bulan itu kita itu mulainya itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, bahkan kita itu pernah sampai extend terus, pernahnya nggak jam 9 malam tapi jam 5 pagi. Kita pernah melakukan hal itu. Kita pernah melakukan hal itu jam 5 pagi. Kayak waktu aku itu sebelum benar-benar join di NMCC, waktu masih proses seleksi ya. Ada tuh kayak kadang ragu, ini bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya? Tapi setelah aku itu melalui semuanya dinamika semua di dalam tim delegasi ini, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, ya mungkin ya nggak mudah karena di sini kita itu banyak sekali dinamika, kayak roller coaster itu, kayak ya kadang kita marahan satu sama lain, kadang kita stres sama sidang kita sendiri, sama berkas kita sendiri, yang mana kita sendiri itu kayak membuat, ya bisa dibayangkan lah ya betapa stresnya kita membuat berkas yang lebih dari 2 meter itu kan, kayak. Tapi setelah aku melalui selama 6 bulan, setelah aku pulang dari Bali, setelah aku menginjakan kaki lagi di Surabaya, ternyata semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi kayak ya mungkin di awal kita merasa kita itu nggak kuat, atau mungkin di awal kita merasa nggak yakin, tapi ketika kita sudah melalui, kita sudah menjalani, ternyata kita itu bisa. Jadi kayak ketika udah merasa putus asa di tengah jalan, atau mungkin udah merasa kayak nggak kuat di tengah jalan, coba hadapi, sebentar lagi selesai. Jadi kayak ya semangat aja sampai akhir. Apapun yang diawali, kalau udah berani mengawali harus berani juga mengakhiri. Keren. Nah, sekarang kalian ceritain waktu proses di Bali dan terus kemudian bawaannya banyak itu seperti kayak gimana sih? Kok bisa terus nyampe ke Bali kayak gitu? Boleh ceritain prosesnya selama di sana? Mungkin jadi kami berangkat itu sekitar hari Jumat waktu itu. Kami berangkat menggunakan bus. Jadi sebelumnya untuk berkas kami sudah kirim di sekitar bulan Juni, itu menggunakan ekspedisi, dan kami
berangkat ke Balinya itu membawa barang-barang yang kita gunakan untuk sidang, seperti atribut sidang seperti toga hakim, toga jaksa, toga advokat. Setelah itu juga ada beberapa hal seperti berkas-berkas yang nantinya kami baca, berkas kemudian palu hakim dan lain sebagainya. Itu kurang lebih ada 2 koper besar yang kami bawa. Di samping kami juga harus membawa barang-barang pribadi kami sendiri. Jadi ya cukup riuh, cukup ribet, tapi di situ banyak juga yang membantu kami, seperti ada tim supporter dan juga official yang membantu untuk perlengkapan itu. Kemudian untuk di Balinya sendiri kami ada sidang itu di pagi hari. Jadi di pagi hari itu kami siap-siap dari mulai pukul 4 subuh. Itu kami sudah mulai persiapan, dari mulai kami make up, menata rambut, kemudian juga setrika dan lain sebagainya, sampai akhirnya kami sidang di sekitar pukul 8 atau 9. Dan 1,5 jam kurang lebih kami sidang, dan akhirnya kami kembali untuk istirahat gitu. Jadi di Bali selain kami sidang juga ada beberapa agenda yang sifatnya itu hiburan. Jadi kami ada yang namanya city tour, itu ke Sanur dan juga ke museum yang ada di Bali. Kemudian di samping itu juga kami pergi liburan masing-masing. Jadi tergantung dari destinasi yang kami mau. Jadi kami ke situ, baik itu tempat wisata yang lain ataupun tempat oleh-oleh gitu. Berapa hari selama di Bali? Kurang lebih 5 hari. Iya. Dari hari Jumat sampai Hari Selasa. Oh ya, lumayan ya. Nah, naik busnya, apakah busnya nyewa sendiri atau disewain sama kampus? Terus kemudian balik laginya sama-sama atau seperti apa? Sebenarnya kita naik bus komersial yang Ya. beroperasi seperti biasa itu, tapi kita booking dari bangkunya. Tapi untuk pendanaannya sendiri, awalnya kita bayar dulu ya untuk berangkatnya, nanti di reimburse oleh fakultas seperti itu. Ya, tapi untungnya memang kalau dari segi biaya perlombaan, biaya pemberkasan dan lain sebagaimanapun, kita juga di backup sama fakultas. Karena memang fakultas hukum sangat membantu ya untuk pendanaan terhadap perlombaan begitu. Dan kita pun sangat nyaman ketika kita walaupun berangkatnya naik bus jauh dan lama, karena kita berangkatnya bareng teman-teman satu delegasi, kita membawa harapan besar, kita membawa perjuangan yang sudah kita perjuangkan selama 7 bulan itu, dan kita membawa harapan besar. Jadi kita kembali itu antusias, dan walaupun kita kebetulan belum berhasil membawa juara, kita pun pulang dengan perasaan yang bangga karena kita delegasi UNER mampu bertahan selama 7 bulan, mampu membawakan sebuah isu hukum baru terkait bagaimana pemidanaan narkotika terhadap korporasi. Jadi kita menjadi orang yang tetap istilahnya tidak menjadi lemah setelah kekalahan itu, tapi itu menjadi kekuatan baru untuk kita. Karena memang ya namanya perlombaan, selalu ada menang, selalu ada kalah. Tapi bagaimana menyikapi kekalahan tersebut, bagaimana kita tetap bisa berdiri tegak setelah kekalahan tersebut, itu yang membuat saya juga bangga sama rekan-rekan saya. Jadi delegasi UNER ini luar biasa. Terus mau nitip pesan juga buat mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin sudah dengar apa sih itu NMCC gitu, yang mungkin udah dapat spill-spillan dari kating-katingnya, oh NMCC ini serem nih 7 bulan nggak pulang dari cerita kita tadi. Cuman personally NMCC ini sangat-sangat berguna teman-teman, karena dan ini pun kejadiannya di Movio, bagaimana kita bisa konsultasi langsung sama pakar-pakar hukum di Indonesia gitu. Yang salah satunya waktu itu kita sempat konsultasi sama Bapak Anang. Pak Anang itu adalah salah satu mantan ketua BNN RI. Jadi bayangin kita bisa berkonsultasi dengan beliau secara virtual walaupun secara Zoom, tapi kita bisa mengobrol apa itu narkotika dan lain sebagainya. Jadi kita bisa nambah wawasan kita. Apalagi teman-teman kalau udah punya interest terhadap satu bidang hukum tertentu. Misalkan NMCC di KPS ataupun di UNER sendiri banyak bidangnya kan. Selain NMCC TRD yang bidangnya adalah pidana narkotika, ada yang nanti Bulsum itu ada yang perdata dan lain segala macam. Jadi sesuaikan aja sama bidang minat teman masing-masing. Dan di sini pun kita bisa ketemu sama hakim. Kebetulan kemarin kita konsultasi langsung sama hakim, sama jaksa. Jadi
nggak semua orang punya jalan begitu ya istilahnya untuk bisa komunikasi langsung sama pakar-pakar hukum, tapi di NMCC ini kita punya ilmu itu, karena yang suatu yang mahal kan ilmu, kayak mau gimana pun nanti ilmu yang akan terus berkembang, kita yang akan terus mengejar gitu kan ya. Jadi kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan pakar-pakar hukum itu suatu hal yang nggak bisa kenilai sih menurutku. Bagaimana kita juga tahu sistematika formil sidang yang benar itu sebenarnya kayak gimana, karena kalau kita belajarnya di kelas mungkin kayak kurang greget. Kita punya, aku sama Iqbal kebetulan adalah mahasiswa semester 3 yang pada waktu terjun dalam NMCC ini belum mengambil mata kuliah yang ada gitu ya, seharusnya sudah dipelajari gitu. Nah, tapi dengan join NMCC ini, walaupun terkesannya prematur tiba-tiba udah belajar itu, tapi itu adalah sebuah hal menyenangkan, bisa masuk ruang sidang dengan bangga bahwasannya kita adalah seorang delegasi, kita bisa memanfaatkan fasilitas ruang sidang, kita bisa tahu bagaimana mekanismenya terlebih dahulu. Jadi ketika aku dan Iqbal terjun ke matkul tersebut, matkul hukum acara, kita sudah tinggal, oh iya kan aku udah buat, oh iya aku sudah pernah tanya ini gitu. Jadi kayak jangan pernah takut buat join NMCC gitu sih. Terus kemudian kan walaupun kita mungkin sudah dikatakan sama rekan saya kan mungkin kita kurang berhasil, tapi di sini tetap saya masih merasa bangga ya. Kenapa? Karena di sini itu kita berhasil membawakan suatu isu hukum yang benar-benar menarik. Nah, isu hukum kita itu kurang lebih itu kita itu kayak memidanakan sebuah perusahaan besar. Jadi kita itu menghukum, memidanakan bagaimana caranya memidanakan sebuah perusahaan besar di bidang narkotika. Nah, hasil riset dari kita sendiri itu sampai sekarang itu belum ada putusan hakim yang menyatakan putusan pidana terhadap suatu perusahaan besar. Nah, ini kan suatu hal yang cukup yang menarik kan, belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Sehingga di sini kami itu berpikir bahwa ini kayaknya menjadi suatu isu yang bagus di dalam hukum pidana Indonesia, khususnya pidana korporasi itu sendiri. Dan hal yang membuat saya bangga khususnya itu adalah apa yang kita sajikan, apa yang kita diskusikan itu membuat perdebatan di antara kita. Gitu, kayak misal aku sendiri waktu kita melakukan suatu pidana korporasi itu, di sini saya itu lebih condong ke arah pembebasan gitu, tapi teman saya itu juga ada yang condong ke arah pemidanaan. Nah, kita itu berdebat satu sama lain. Nah, itu yang membuat saya itu kayak wah, feel-nya kerasa banget gitu. Jadi kayak kita mendapatkan argumen kita masing-masing dengan hasil riset kita masing-masing, dengan argumen kita masing-masing, dengan juga pendapat ahli masing-masing, dan juga apa yang kita sajikan itu tidak hanya menimbulkan perdebatan di antara kita, tapi juga menimbulkan perbedaan pendapat di antara akademisi dan juga praktisi. Jadi para praktisi pun kayak akademisi, dosen-dosen fakultas hukum kita, juga kemudian pengacara, advokat, hakim, dan juga jaksa itu juga memiliki perbedaan pendapat atas apa yang kita sajikan, atas kasus posisi yang kita kembangkan, yang kita tampilkan kepada mereka. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita, bagi kami sendiri, bahwa ternyata kita mampu ya membuat mereka itu melakukan suatu perbedaan pendapat, melakukan suatu perdebatan. Ini sebenarnya gimana sih? Karena kan ya memang belum ada sebelumnya di Indonesia mengenai kasus tersebut, dan ini kayak ya saya rasa ini baru pertama kali ya di peradilan semu ini. Jadi kurang lebih seperti itu yang membuat saya itu bangga banget menjadi bagian dari delegasi ini. Ya, terkait seperti pendapat teman saya yang berdebat itu. Nah, kita karena berdebat dan putusannya pun belum ada, jadi kita juga membuat konsideran sendiri dengan melakukan beberapa riset yang menurut saya cukup terjal untuk diriset karena memang belum ada putusannya, jadi nggak ada konsiderannya. Jadi memang kita pure pakai pendapat kita dan pendapat-pendapat konsul kita serta dari buku-buku yang kita baca. Dan alhamdulillahnya beberapa buku di perpustakaan itu menyediakan buku-buku pidana korporasi. Jadi kita kalau misalkan kita bingung, kita langsung aja cari buku di lorong-lorong perbukuan itu, dan kalau kita nemu kita langsung baca. Jadi kayak Universitas Airlangga sendiri sudah cukup menyediakan dan cukup membantu terkait fasilitas keilmuan juga, seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, nah kelihatannya mereka dewasa sebelum waktunya. Dan kemudian teman-teman ini masih terbawa di suasana Bali, bahkan di podcast pun sampai, wih semangat, ya. Wah, salut buat mereka. Plus dong. Nah, mungkin ini kata mutiara buat teman-teman
penyemangat buat seperti kalian yang mungkin tak pernah padam kayak gitu loh. Bahkan meskipun sudah berakhir, kalian masih kesini dan kemudian masih semangat tektokan bareng kayak gitu. Nah, bagaimana menimbulkan kayak friendshipnya kerasa banget gitu akhirnya ya. Boleh diceritain ke teman-teman di sini. Oke. Karena ya mau gimana, kita sudah 7 bulan bareng setiap hari. Pada waktu itu kan juga libur, karena libur kan otomatis kita dari pagi kayak dari 9 to 9 gitu kan kalau istilahnya Gen Z sekarang. Terus kita benar-benar udah ketemu satu sama lain, kita istilahnya tahu dari A sampai Z-nya. Jadi ketika jujur kalau bagiku ketika sudah selesai NMCC aku akan lebih sedih, bukan karena kalahnya, tapi aku lebih sedih karena aku sudah nggak ketemu sama anggota delegasiku yang lain. Aku benar-benar kehilangan sosok. Karena aku di delegasi ini istilahnya yang masih kecil, yang masih angkatan 23, aku jadi punya sosok kakak-kakak yang kayak, oh kamu nanti ngambil matkulnya ini, kamu nanti kalau ketemu dosen ini jangan gini ya, kayak gitu. Jadi banyak kiat-kiat kuliah yang aku juga dapatnya dari NMCC ini. Jadi gimana komunikasi kita tuh, karena grup kita tuh sampai sekarang masih rame guys. Jadi kayak kita masih sering merumpikan tentang perhelatan Universitas Airlangga ini gitu kayaknya. Jadi gimana persaudaraan kita, karena kita benar-benar sudah kayak keluarga, istilahnya makan dalam satu tempat yang sama dan lain segala macam. Jadi makanya kenapa masih tektokan sampai sekarang, karena kita berusaha untuk menjaga itu, karena kita udah kayak keluarga. Begitu kayak gitu sih. Mungkin juga karena kita sering menangis bareng dan bertengkar bareng. Ya, karena ada juga ada istilah kalau sering bertengkar, kalau udah baik kan bakal lebih deket lagi. Betul Ya kan? Nah, mungkin karena itu kita juga lebih rekat gitu ya, istilahnya persaudaraan antar anggota seperti itu sih. Iya, soalnya tahu seringnya ya. Iya. Iya, betul sekali. Gregnya pasti tahu bagus. Iya. Jadi akhirnya itulah yang Iya. mempererat persahabatan kalian. Iya. Ya, terus ya kita itu kalau misal apa-apa itu berusaha untuk selalu mengkomunikasikan. Tidak hanya sekedar buat kerja untuk kepentingan lomba pun, tapi juga buat kepentingan sosialisasi seperti biasa-biasa walaupun kita gak menyiapkan lomba. Jadi ketika kita pertama kali itu gabung ke Dele, kita tuh selalu menanamkan kepada diri kita itu keluarga, bahwa kita bakal setiap hari 24/7 bersama-sama untuk mengerjakan suatu hal yang sama. Ya, apalagi kalau namanya bukan keluarga ya. Nah, itu terus kemudian gitu apa-apa kita komunikasikan. Jadi kalau misal contohnya nih ya, kalau misal ada sesuatu keputusan besar di dalam delegasi, kita itu selalu mengkomunikasikannya ke semua anggota. Jadi semua anggota itu harus duduk bersama-sama, harus melingkar, dan kita harus memutuskan keputusan besar apa yang akan kita ambil nantinya. Nah, itu untuk agar kita itu satu pikiran, tidak ada kesalahan satu sama lain. Nah, contohnya itu terkait misal kayak kita itu mau memidanakan orang atau memindahkan perusahaan. Ini kan suatu keputusan besar kan di dalam delegasi kita. Nah, akhirnya kita bagaimanapun caranya agar kita satu pikiran, agar kita pikiran kita itu erat, agar emosional kita juga erat, akhirnya kita berkumpul, kita bahas gimana ini untuk kedepannya. Kita mau memidanakan siapa, mau menghukum siapa, apakah orang atau perusahaan. Nah, kita berdebatlah di situ. Akhirnya ya dari berdebat itulah kita semakin dekat. Dan juga kita kan juga sempet ya kayak menginap di salah satu rumah Dele. Itu ya semua delegasi itu berada di satu tempat di rumah itu. Jadi kita masak-masak bareng, terus kita makan-makan bareng, kita kayak tidur bareng di sana, kita stres bareng, nangis bareng. Ya, semuanya kita lalui bersama sehingga kita menciptakan sebuah ya akhirnya gitulah seperti itu, kayak akhirnya emosional kita terikat. Bahkan ketika kita udah lulus dari 6 sisi sekalipun, kita udah melalui 6 sisi, kita masih ada ikatan batin di antara anggota-anggota delegasi. Dan pasti juga akan ada ikatan batin sampai nantinya. Nah, ini terakhir nih. Nah, di UNER ini kan sudah banyak gedung baru. Ada gedung Fakultas Hukum baru, terus bakal ada edupreneur, masjidnya pun baru. Yang kasihan itu perpus. Bolehkah kalian berikan input buat tim manajemennya universitas
biar perpusnya nggak gini-gini aja. Ini tahun 70, mungkin barengan kayak fakultas hukum. Iya. Boleh kasih input atau masukan nih buat manajemen universitas biar perpusnya biar keren lagi. Nah, setauku perpus yang adaptif dengan mahasiswa itu disediain banyak library cafe di sana. Jadi yang mungkin waktu kalian bikin sidang, saya aus tuh di lantai satu kan ada library cafe, mungkin ada lantai 3 tempat ngeset aja, tempat tidur aja. Nah sekarang itu kalau di library yang di luar negeri itu sudah kayak gitu. Jadi kita itu masih kelihatannya kayak kurang kayak gitu ruang-ruangan. Nah boleh kasih saran atau input buat yang manajemennya universitas nih. Siapa? Jadi sebenarnya kalau dari segi fasilitas menurutku pribadi dari kampus A dan kampus B ataupun kampus C sangat-sangat nyaman di kampus B, perpustakaannya luar biasa. Cuman yang jadi permasalahan kita, apalagi kita adalah penghuni dari pagi sampai tutup gitu, kadang-kadang kita suka lapar gitu ya. Kalau pas ngasihin berkas kita bingung, aduh kita nanti harus turun ke lantai 1, kita harus nanti masuk pakai barcode lagi, harus naik pakai tangga lah dan lain segala macam. Kadang-kadang itu pun yang menjadi keresahan yang mungkin bukan hanya kita ya, dan mungkin banyak upaya-upaya untuk menyelundupkan makanan dan lain segala macam. Nah, daripada penyelundupan makanan ini sering istilahnya meresahkan pustakawan kampus dan penjaga-penjaga di kampus, di perpus ini sendiri lebih baik kayaknya selainnya dibuatkan satu per lantai mungkin ya, nanti bisa kan kita bicara the future, masa depan, mungkin di setiap lantai disediakan untuk ruang yang bisa bebas membawa makanan, kita bisa makan ataupun malah ada kantinnya gitu. Jadi kita pun bisa kayak istilahnya bisa menyokong UMKM yang mungkin dari sekitar Universitas Airlangga yang bisa buka stand gitulah istilahnya, untuk kita bisa beli, kita bisa makan di sana. Jadi kita tidak perlu meninggalkan perpustakaan ini gitu. Terus mungkin yang fasilitas nanti yang bisa dibangun mungkin karena banyak bukunya juga, karena koleksi bukunya sudah lumayan. Jadi mungkin ada lift itu, suatu saat lagi lift orang yang kita bisa mungkin ini perpus bisa ada lantai 4, lantai 5-nya di kemudian hari, dan biar mudah kayaknya lebih bagus untuk ada lift. Jadi baik penjaga di perpustakaan, kita sebagai pengunjung itu punya akses yang lebih enak gitu. Oh iya ya, aku nggak perlu naik tangga kadang-kadang, soalnya males ke Movio itu karena di lantai 3 jauh banget dan barang kita tuh banyak, kayak kita bisa mengerjakan, kita pasti bawa laptop, habis itu bawa tab, mungkin ada yang bawa apa gitu, itu yang bikin ribet. Terus mungkin apalagi ya yang agak locker itu jadi salah satu struggle kita, karena pas waktu di hari perkuliahan, apalagi kalau di musim-musim UAS UTS, wah itu antri locker itu luar biasa. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas locker sih yang paling urgent, karena sampai kita harus satu locker berdua orang atau 3 orang. Jadi yang kayaknya pihak UNIF permisi Bapak perlu dibangun lebih itu locker sih, karena biar juga meningkatkan kunjungan ke perpus sendiri kan. Semakin banyak yang berkunjung kan semakin bagus, bahwasanya berarti perpustakaan UNAR ini luar biasa gitu. Jadi difasilitasi saja, baik dari segi locker sih yang paling urgent, sama mungkin fasilitas hiburan yang terkait kafe tadi mungkin bisa menyusul di kemudian hari biar bisa menambah minat kita buat kunjung ke perpus, buat belajar. Jadi nanti rankingnya UNAR semakin naik lagi nih gitu ya. Ya, siapa tahu ya nanti kalian baca buku terus sampingannya kopi kayak gitu. Nggak perlu ke kafe-kafe yang mahal-mahal. Iya, betul banget. Kan zaman sekarang kan lebih enak baca buku sambil nemenin kopi atau sandingnya terus akhirnya laptop atau ponsel gitu kan. Multitasking kan model-model sekarang. Terima kasih nih hari ini sudah jadi tamu. Terima kasih juga. Ya, makasih juga. Oke, jangan lupa nanti saya dikirimin foto-fotonya untuk nanti teman-teman bisa tahu seperti apa kegiatan mereka selama di Bali dan bagaimana prosesnya mereka hingga mereka mengalami 7 bulan bersama ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman Fakultas Hukum yang sudah menemani Library Podcast dalam episode kali ini. Kita ketemu lagi di Library Podcast, Your References to Know Library in Depth.
See you. See you, bye. Thank